Udara di ruang bawah tanah semakin pengap. Debu berjatuhan dari langit-langit. Seakan rumah tua itu ikut bergetar setiap kali suara langkah berat terdengar. Dak, dak, dak. Suara itu semakin keras menggema di dada mereka. Raka berusaha menenangkan diri. Menggenggam senter yang hanya tinggal berkedip. Jangan panik, tenang. Jangan lari dulu, bisiknya dengan napas tersengal. Namun Wira tidak bisa menahan ketakutannya. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku nggak kuat, Ra. Baunya makin busuk, katanya dengan suara bergetar. Bima mencoba menutup hidungnya dengan kaos tapi sia-sia. Bau anyir itu menusuk, bercampur dengan aroma tanah basah dan bangkai hewan. Semakin lama semakin kuat, seolah makhluk itu sudah berdiri tepat di depan pintu ruang bawah tanah. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar jelas. Tidak lagi dari jauh, tidak lagi samar. Makhluk itu sudah ada di sana. Lampu senter Raka tiba-tiba mati. Kegelapan menelan mereka. Hanya ada suara jantung yang berdebar kencang dan detak langkah yang kini berhenti. Keheningan itu lebih menakutkan daripada teriakan. Ra, dia di sini kan? Bisik Bima pelan hampir tak terdengar. Raka tak menjawab. Tangannya gemetar saat meraba saku, mencari sesuatu, apapun yang bisa digunakan. Kemudian sebuah cahaya samar muncul dari pojok ruangan. Itu bukan dari senter. Itu semacam cahaya redup berwarna merah, seperti bara api. Mereka semua menoleh. 2 titik merah menyala menembus kegelapan. Mata Genderuwo Wira terjatuh ke belakang, hampir menabrak peti tua. Ya Tuhan, dia beneran ada, teriaknya suara tercekat. Makhluk itu perlahan maju. Tubuhnya membungkuk, karena ruang bawah tanah terlalu sempit untuk menampung sosok setinggi itu. Rambut lebatnya menyapu langit-langit, menebarkan bau busuk yang menusuk hidung. Kenapa kalian masuk? Suara berat itu keluar. Bukan sekadar suara, tapi getarannya mengguncang tulang. Raka yang biasanya berani pun kini tak kuasa menahan rasa takut. Namun di kepalanya masih terngiang kata-kata dari catatan lusuh. Ia adalah penjaga kami. Jangan ganggu tidurnya. Maaf, kami tidak bermaksud mengganggu. Suara Raka parau hampir tak terdengar. Namun Genderuwo itu mengeluarkan suara tawa rendah, berat menggema. Peti tua di belakang mereka bergetar sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Raka menoleh sekilas ke arah peti, lalu ke Genderuwo. Pilihan ada di hadapannya. Apakah mereka harus membuka peti itu dan mencari tahu rahasianya? Atau meninggalkan semuanya, keluar dan tidak pernah kembali? Tapi, apakah Genderuwo akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Peti tua di belakang Wira bergetar semakin keras. Debu beterbangan, engsel karatan mengeluarkan bunyi nyaring kriik, kriik. Wira menjerit. Rak, petinya bergerak sendiri. Bima panik berusaha menahan tutup peti dengan kedua tangannya. Tapi kekuatannya tak sebanding dengan dorongan dari dalam. Ini nggak bisa ditahan. Ada sesuatu di dalamnya. Genderuwo itu menatap mereka dengan mata merah menyala. Kemudian menggeram pelan. Itu bukan hasil milik kalian. Suaranya bergema. Setiap kata seperti palu menghantam dada. Tiba-tiba tutup peti terbuka dengan keras. Braka! Angin dingin menyapu seluruh ruangan, membuat api lilin kecil yang menetes dari pojok ruangan padam seketika. Di dalam peti bukan emas, bukan harta, melainkan tumpukan pakaian lusuh berlumuran darah. Di sela-selanya sebuah topeng kayu tua tergeletak, menyeramkan dengan ukiran wajah manusia menangis. Raka menelan ludah, tubuhnya gemetar. Apa ini? Genderuwo menunduk, napasnya semakin berat. Seakan peti itu membangkitkan sesuatu yang sudah lama ingin dilupakan. Manusia, serakah. Gumamnya, suaranya parau. Mereka bunuh keluargaku. Wira menoleh kaget. Keluargamu? Kau bukan cuma makhluk jadi-jadian. Mata Genderuwo menajam seolah marah mendengar ucapan itu. Tapi kemudian ia mengalihkan pandangan ke topeng kayu. Aku dulu manusia, dijadikan tumbal agar rumah ini makmur. Kini aku terikat menjaga sampai akhir zaman. Suasana hening. Hanya suara langkah tikus kecil yang berlari di pojok. Raka mulai mengerti. Jadi, kau bukan ingin membunuh siapapun. Kau hanya menjaga agar rahasia ini tidak dibuka? Genderuwo itu mendekat, tubuhnya membungkuk, hingga wajahnya hanya sejengkal dari Raka. Bau busuknya menusuk hidung, tapi tatapannya bukan sekadar benci, ada luka lama di sana. Siapapun yang membuka peti ini akan ikut terkutuk.
Tiba-tiba Bima yang masih berlutut di depan peti tanpa sengaja menyentuh topeng kayu. Saat jari-jarinya mengenai permukaan kayu, udara berubah drastis. Ruang bawah tanah bergemuruh, seolah ada suara tangisan perempuan yang keluar dari dinding. "Lepas, jangan sentuh!" teriak Raka panik, namun terlambat. Topeng itu mulai menyala samar dengan cahaya merah, dan bayangan-bayangan hitam merayap keluar dari dalam peti, melingkari kaki mereka. Genderuwo meraung keras. Suara yang mengguncang tanah membuat rumah tua itu bergetar hebat. "Kalian sudah membangunkannya." Bayangan-bayangan hitam itu semakin pekat, merambat di lantai, melilit kaki Bima, hingga ia menjerit kesakitan. "Rak, tolong, aku nggak bisa gerak!" teriaknya. Raka berusaha menarik tangan Bima, tapi semakin ditarik, semakin dalam bayangan itu menyeretnya. Suara tangisan perempuan terdengar semakin jelas, melengking, membuat telinga terasa perih. Wira menutup telinganya, gemetar hebat. Itu suara apa, Rak? "Ada yang nangis di dalam kepalaku." Genderuwo mendekat, menepukkan kedua tangannya yang besar ke lantai. Seketika tanah bergetar, dan sebagian bayangan hitam mundur sejenak. Namun topeng kayu di dalam peti semakin menyala, seolah memiliki nyawa sendiri. "Topeng itu, jangan disentuh. Itu wadah arwah-arwah yang dikorbankan dulu." Suara Genderuwo berat, penuh amarah sekaligus putus asa. Bima, yang kini setengah badannya terikat bayangan, memandang Raka dengan mata ketakutan. "Aku nggak mau mati di sini, Rak. Tolong aku." Raka nekat mengambil kayu patah dari sudut ruangan dan mencoba memukul bayangan yang melilit Bima. Ajaibnya, meski hanya bayangan, pukulan itu membuat ikatan sedikit longgar. Bima berhasil menarik napas panjang, meski tubuhnya masih setengah terjebak. Namun saat itu juga, sesosok bayangan hitam lebih besar muncul dari peti. Bentuknya samar, tapi terlihat seperti wajah perempuan dengan rambut panjang menjuntai dan mulut robek. Ia menjerit, suaranya mengiris. "Aku tidak akan terkurung lagi." Wira jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan tangan. Astaga, itu kuntilanak, tapi kenapa muncul dari peti? Genderuwo menatap sosok itu dengan marah. "Kau tidak boleh bebas." Ia menerjang, tubuh besar berambut lebat itu menghantam bayangan, membuat ruangan bergetar keras. Suara benturan seperti dua batu raksasa saling beradu. Raka hanya bisa menarik Bima menjauh, mencari tempat aman di sudut ruangan. Debu beterbangan, suara raungan memenuhi ruang bawah tanah. Namun jelas pertarungan itu tidak seimbang. Bayangan perempuan itu semakin kuat. Setiap kali menjerit, bayangan lain bermunculan dari lantai dan menempel di tubuh Genderuwo. "Rak, kita nggak bisa tinggal di sini. Kalau kita tetap di ruang bawah tanah, kita ikut mati," kata Bima dengan suara serak. Raka menoleh ke tangga tua yang menjadi satu-satunya jalan keluar. Tangga itu rapuh, tapi mungkin cukup untuk menyelamatkan mereka. Masalahnya, untuk mencapai tangga mereka harus melewati pertarungan antara Genderuwo dan sosok bayangan itu. Sambil menelan ludah, Raka berkata tegas, "Kita harus pilih sekarang, kabur atau ikut terkubur di sini." Raka menggenggam tangan Bima dengan kuat. Matanya menatap tangga tua yang hanya beberapa meter dari mereka. "Kita keluar sekarang," katanya mantap meski suaranya bergetar. Bima mengangguk cepat, sementara Wira masih gemetar di sudut. Raka menarik keduanya, berlari sekuat tenaga melewati debu dan bayangan yang beterbangan. Di belakang mereka, Genderuwo meraung keras. Tubuhnya membanting sosok bayangan besar itu hingga dinding ruang bawah tanah retak. Namun setiap kali Genderuwo menghantamnya, bayangan itu berlipat ganda, semakin banyak semakin liar. Teriakan kabur, jeritan melengking perempuan itu memenuhi ruangan. Bayangan hitam merayap cepat ke arah Raka dan teman-temannya, seperti tangan-tangan panjang siap menyeret mereka kembali. Raka menendang kayu patah ke arah bayangan itu, cukup untuk memperlambat. Mereka sampai di tangga. Tangga kayu tua berderit saat mereka mulai naik. Setiap langkah terasa seperti akan patah, namun mereka tak punya pilihan lain. Bima lebih dulu naik, disusul Wira, sementara Raka menjaga di belakang. Tiba-tiba, salah satu anak tangga patah. Cerak! Wira hampir terjatuh, berpegangan erat pada tepian kayu. "Rak, tolong!" teriaknya panik. Raka segera menariknya ke atas dengan tenaga terakhir yang ia punya. "Jangan lihat ke bawah, naik terus!" Namun saat mereka hampir mencapai pintu atas, sesuatu menarik kaki Raka. Bayangan hitam melilit pergelangan kakinya, menariknya kuat-kuat ke bawah. "Ah!"
Raka terjatuh, menyeret Bima ikut hampir jatuh bersamanya. Wira berteriak, "Jangan lepas, Rak, pegangan!" Bima meraih tangan Raka, menahan dengan sekuat tenaga. Otot tangannya menegang, wajahnya merah menahan beban. Bayangan itu semakin kuat menarik. Dari bawah terdengar jeritan perempuan itu lagi, "Kalian milikku!" Raka merasakan dingin menusuk kakinya, seolah darahnya membeku. Pandangannya mulai kabur. Ia sadar jika ia tidak segera melepaskan diri, mereka bertiga akan ikut terseret. Dengan sisa tenaga, ia meraih senter rusak di sakunya dan memukul-mukul bayangan yang melilit kakinya. Sekali dua kali, sampai akhirnya cahaya kecil menyala sekejap dari senter itu, cukup untuk membuat bayangan itu terlepas. Raka terhempas ke anak tangga, hampir kehilangan kesadaran, tapi Bima segera menariknya ke atas. Mereka bertiga berhasil mencapai pintu ruang bawah tanah. Dengan tenaga terakhir, Raka menendang pintu kayu yang berderit itu. Brak! Dan mereka keluar ke ruang tamu rumah tua yang gelap. Mereka jatuh tersungkur di lantai berdebu. Terengah-engah tubuh bergetar hebat. Namun sebelum mereka sempat menenangkan diri, terdengar suara dari bawah tanah. Ini belum selesai. Pintu bawah tanah bergetar seperti ada sesuatu yang mencoba merobohkannya dari dalam.